Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Wah, alhamdulillah semuanya sehat. Jadi, kalau semuanya sehat, ada yang tidak berangkat hari ini? Coba ditengok teman kanan kirinya, ada yang tidak berangkat atau tidak? Berangkat semua? Oh, sip. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya, yuk dalam sikap sempurna berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak semua telah berdoa. Harapannya pada pembelajaran pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat serta tidak ada halangan suatu apapun. Nah anak-anak, agar lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Ada yang sudah tahu? Bagaimana? Belum ada yang tahu ya? Yuk, Bapak contohin tepuk semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, kayak gitu anak-anak semuanya. Yuk, kita praktekkan bersama-sama. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yuk anak-anak, agar lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Semuanya apa? Yuk, semuanya berdiri. Oke? Dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Kami berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk silakan anak-anak duduk kembali. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang tema 4, yaitu selalu berhemat energi. Terus subtema 1, hemat energi, pembelajaran 1. Nah anak-anak, tapi masih ingat nggak kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, sikap-sikap mencintai lingkungan. Betul sekali anak-anak. Nah, yang kita akan bahas sekarang ini, kita tujuannya pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gambar dan menuliskan gagasan-gagasan pokok. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan dan mengetahui manfaat dari sumber energi matahari. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi apa itu sumber daya alam dan macam-macamnya. Nah, jadi anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama, tentang gagasan pokok pada teks visual. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sumber energi matahari. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah anak-anak, yuk silahkan anak-anak lihat itu di jendela samping itu. Sudah, yuk diamati apa yang terlihat dari dalam jendela itu. Iya, cuacanya cerah. Betul anak-anak. Jika cuaca cerah, apa yang kalian lihat? Itu yang bikin dunia terang apa? Yang kalian lihat apa? Sinar matahari. Betul anak-anak. Jadi sinar matahari itu asalnya dari matahari. Iya. Yuk silakan sekarang keluarkan buku siswanya. Yuk, Pak Guru juga. Nah, tadi kan kita anak-anak melihat apa? Matahari. Jadi anak-anak, matahari itu merupakan sumber
energi. Apa itu energi anak-anak? Jadi energi adalah daya kekuatan yang dilakukan atau dapat digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Jadi Bapak tuliskan saja ya. Nah, anak-anak, jadi energi adalah daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui sumber energi terbesar di bumi adalah apa? Ada yang tahu? Iya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Betul, sumber energi terbesar. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, anak-anak, ternyata manfaat matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, yaitu kehidupan, terutama kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut tentang sumber energi dan sumber energi matahari khususnya? Ada? Tidak? Yo, kalau tidak, yuk buka siswanya. Nah, itu aja gambar anak-anak. Anak-anak, silahkan cermati gambar tersebut. Di gambar tersebut ada apa ya? Ya, nah yuk kita bahas bersama-sama. Di gambar tersebut ada matahari, ada Edo yang sedang berolahraga dan berjemur, ada ibu yang sedang apa itu? Menjemur pakaian, ada didik bayi yang sedang berjemur juga. Jadi anak-anak, nah apa jadinya kok? Yang digambar itu kegiatan apa saja? Jadi sumber matahari itu berguna untuk yang pertama, untuk membantu proses fotosintesis. Yang kedua, jadi anak-anak, sinar matahari itu kalau pagi menghasilkan vitamin D yang baik untuk kulit. Tapi pagi hari anak-anak, kalau lebih dari jam 10 itu sudah tidak bisa, malah membuat kulit kita menjadi hitam. Tapi kalau pagi hari nggak apa-apa, itu malah sehat. Yang ketiga, jadi yang ketiga itu manfaat sumber energi matahari yaitu untuk mengeringkan pakaian. Nah, ibu ini mengeringkan pakaian di bawah terik matahari. Nah, setelah itu silahkan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di bawah gambar tersebut. Ada berapa soal ini? Ada 4 soal. Tapi kan yang pertama tadi sudah bersama-sama kita jawab. Yuk, silahkan dijawab. Soal nomor 2 sampai nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu anak-anak, nanti anak-anak membuat cerita melalui gagasan-gagasan pokok yang terdapat pada jawaban nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nanti kalau sudah, silahkan anak-anak ceritakan di depan. Oke? Berapa menit untuk mengerjakan? 10 menit? Ya, 10 menit Bapak tunggu dari sekarang. Anak-anak sudah selesai semuanya? Oke, yuk kita maju. Siapa yang mau maju untuk menceritakan terutama soal nomor 4? Apa yang terjadi? Yuk, siapa mau maju? Yuk, Rifki, kalau mau maju silakan Rifki maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Wah, baik sekali. Rifki sudah menjelaskan secara rinci. Nah, yuk lanjut kita anak-anak. Sekarang kan tadi sudah membahas tentang manfaat matahari, tapi baru 3. Yang tadi apa? Untuk menjemur pakaian, untuk kita
ke kesehatan kulit karena menghasilkan vitamin D. Yang ketiga, untuk melakukan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bukan hanya itu anak-anak, manfaat dari matahari. Nah, jadi manfaatnya, yuk kita simak di bukunya masing-masing. Di buku, yuk kita baca bersama-sama. Manfaat beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, yuk dibaca bersama-sama. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Jadi bumi itu berputar dan mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, yuk lanjut. Matahari berperan pada siklus air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, nah ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak di awal tadi, cahaya matahari di pagi hari baik untuk tubuh dan tulang karena mengandung vitamin D. Tapi itu kalau di pagi hari, betul. Kalau sudah lewat jam 10 itu sudah tidak baik untuk badan atau tubuh. Nah, yang kelima juga sudah berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keenam, panas matahari dimanfaatkan untuk membuat garam. Jadi air laut itu yang asin rasanya, pernah minum air laut saat main di pantai, saat berenang tiba-tiba ombak datang, kan kita minum, biasanya kayak gitu anak-anak semuanya, iya enggak? Iya. Nah, jadi air laut itu dimanfaatkan untuk membuat garam. Jadi air laut itu dikasih di tanah yang luas, nanti kena sinar matahari atau panasnya terik matahari, air laut itu akan mengkristal membentuk garam anak-anak. Nah, jadi baru tahu anak-anak kalau garam itu sumbernya dari air laut. Yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan untuk panel surya yang mengubah panas matahari menjadi energi listrik, betul. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari matahari. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini, sampai manfaat dari matahari? Kalau tidak, yuk kita lanjut halaman selanjutnya. Nah, ini ada ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup. Yuk, mari anak-anak kita lakukan percobaan. Nah, kemarin Bapak sudah mempesan anak-anak untuk membawa apa aja, yuk. Nah, sudah membawa kain lap sejumlah 2. Terus kertas juga 2. Ya, kemudian yang terakhir ada tisu juga 2. Oke. Nah, untuk apa toh Pak Guru? Jadi masing-masing dari kain lap ini, kertas dan tisu nanti anak-anak basahi. Nah, anak-anak basahi lalu ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, kemudian yang satunya apa? Satunya lagi buat apa Pak Guru? Kan bawahnya 2. Nah, yang kedua sama dibasahi, tapi ditaruh di dalam ruangan atau di bagian yang tidak terkena sinar matahari. Nah, nanti anak-anak amati dalam waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit itu apa yang akan terjadi pada kain lap, kertas, dan tisu yang sudah anak-anak basahi tadi. Semuanya sudah paham sampai di sini? Oke, kalau semua sudah paham, yuk mari kita lakukan bersama-sama. Boleh di halaman sekolah, oke? Yuk, nanti Bapak kasih waktu setengah jam. Yuk, mari kita keluar kelas untuk melakukan percobaan. Oke, semuanya tadi sudah melakukan percobaan. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Ada yang mau menyimpulkan? Apa?
Mas Dika, yuk apa kesimpulannya? Betul. Jadi sinar matahari atau matahari itu dapat digunakan untuk mengeringkan benda-benda yang basah, karena energi matahari itu menghasilkan energi panas. Ya, itu merupakan kesimpulan pada percobaan kali ini. Nah, terus anak-anak, silakan anak-anak membuat laporan dari hasil percobaan tersebut. Nah, contoh laporannya sudah ada di buku kalian masing-masing. Nanti kalian buat laporannya di buku tulis kalian masing-masing. Kalau sudah selesai dikumpulkan nanti saat jam terakhir. Oke? Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Yuk. Yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, di sini ada peta konsep. Nah, ini perintahnya, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran serta gambar agar lebih menarik. Nah, bagaimana itu caranya? Seperti ini anak-anak. Pak Guru contohkan di papan tulis. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak contohnya. Nah, jadi kan itu di tengah-tengahnya matahari. Terus peta konsepnya matahari ini manfaatnya untuk, nah tadi untuk mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian, digambar semenarik mungkin. Nah, kemarin kan juga Pak Guru sudah pesan kalau hari ini anak-anak membawa pewarna. Nah, silakan nanti anak-anak membuat gambar semenarik mungkin tentang manfaat-manfaat dari matahari. Tadi kan sudah banyak untuk membantu fotosintesis, untuk membuat garam, terjadinya siang dan malam dan sebagainya. Nah, silakan nanti anak-anak membuat peta konsep dalam bentuk gambar. Oke, semuanya paham? Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan. Yuk kita lanjut selanjutnya, halaman berikutnya. Jadi anak-anak, di situ ada gambar orang yang sedang membakar jagung. Di sini anak-anak ada yang pernah membakar jagung. Biasanya pada malam tahun baru banyak anak-anak yang membakar jagung. Ada yang pernah? Ada, rasanya pasti enak bukan? Nah, enak. Anak-anak perlu kalian ketahui, jagung itu merupakan sumber daya alam. Iya, sumber daya alam. Kenapa? Karena jagung itu berasal dari tumbuhan dan dimanfaatkan untuk bahan pangan atau sebagainya, jadi disebut sumber daya alam. Nah, jagung itu merupakan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk dijual dan untuk dikonsumsi. Nah, apa itu sumber daya alam? Itu sumber daya yang terdapat di alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa hapus dulu? Nah, anak-anak, kenapa kok sumber daya alam itu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Nah, karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu karena terus-menerus tersedia dan cara pengelolaannya mudah, dikelola dengan mudah dan terus-menerus ada di alam. Sedangkan yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, apa itu? Nah, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika sekali diolah itu akan habis, tidak dapat diperbaharui kembali. Jadi contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Ya, tumbuhan, terus hewan, air, angin, matahari, dan lain sebagainya. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya apa? Nah, jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu, contoh gampangnya
contohnya adalah bahan-bahan tambang, misalnya emas, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu ada teks bacaan di buku siswa kalian masing-masing. Silakan anak-anak baca dan pahami. Ada yang mau ditanyakan mengenai sumber daya alam? Tidak? Yuk, kalau tidak, nah ini ada soal lagi. Oke, soal tersebut nanti buat PR anak-anak. Besok dicocokkan. Oke, semuanya sepakat? Nah, yuk ditulis di bukunya nanti biar tidak lupa. PR halaman 8 tentang sumber daya alam. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghemat sumber daya alam ini? Caranya adalah kita harus menggunakan secara bijak, jangan boros, dan mengambil jika butuh saja. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak tidak menggunakan secara bijak, walaupun sumber daya alam itu dapat diperbarui, nanti lama-lama akan menjadi langka, sulit ditemukan. Seperti itu anak-anak. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini? Kalau tidak, yuk kita lanjut. Nah, oke. Sekarang Bapak mempunyai kartu kata kunci. Wah, apa itu kartu kata kunci? Ya Pak ya. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Apa itu kartu kata kunci Pak? Kartu kata kunci adalah, nah di sini terdapat potongan-potongan kata. Di dalam kartu kata kunci ini terdapat potongan-potongan kata maksud Bapak. Nah, nanti anak-anak membuat kelompok terdiri dari 4 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti mendapat 1 kartu kata kunci. Tugasnya setiap kelompok apa? Dari kata-kata tersebut, setiap kelompok wajib membuat minimal 5 kalimat. Nah, 5 kalimat. Nanti 5 kalimat itu ditulis di buku masing-masing. Nanti salah satu dari kelompok tersebut maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak berikan kartu kata kuncinya. Oh, dibuat kelompok dulu yuk. Berhitung mulai dari Mbak Nanda. Berhitung ya sampai pojok Mbak Fitri. Oke, semuanya sudah membuat kelompok. Nah, ini Bapak bagikan kartu kata kuncinya sekarang. Kelompok 1. Nah, Bapak sudah membagikan kartu kata kuncinya. Silakan anak-anak seperti perintah tadi membuat minimal 5 kalimat. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai. Yuk, kalau semuanya sudah selesai, yuk maju untuk mempresentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Perwakilannya saya 1 orang saja. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah, bagus sekali presentasinya. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 2. Juga sudah baik mempresentasikannya. Nah, terima kasih untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan jawabannya. Nah, Bapak mempunyai hadiah untuk masing-masing kelompok. Diamnya penggaris. Nah, yuk, tadi masing-masing kelompok berhak mendapat penggaris sesuai yang Bapak janjikan kemarin, bahwa Bapak pada pertemuan selanjutnya pasti akan membawa hadiah atau reward. Ya, yuk, bagi setiap kelompok mendapatkan 1 buah penggaris. Oke, semuanya sudah dapat penggarisnya. Biar apa kalau sudah? Terima kasih. Nah, anak-anak, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang dipelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah tadi mengidentifikasi gambar. Yang kedua,
sumber energi matahari dan manfaatnya. Yang ketiga, apa yang terakhir tadi? Yaitu sumber daya alam. Nah, apa yang anak-anak sukai dari pelajaran tersebut? Apa yang paling anak-anak sukai? Apa? Oh, siap. Ini membuat gambar tadi yang kita konsep untuk manfaat-manfaat sumber matahari. Ada lagi? Apa yang anak-anak sukai? Percobaan. Ya, oke, boleh. Percobaan tadi yang anak-anak sukai. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah, jadi sumber energi terbesar di bumi yaitu matahari. Banyak manfaat dari sumber energi matahari. Yang pertama tadi untuk menjemur pakaian, yang kedua untuk fotosintesis, yang ketiga untuk proses pembuatan garam dan lain sebagainya. Terus apalagi sumber daya alam. Sumber daya alam itu ya sumber daya yang terdapat di alam, dan sumber daya alam dibagi menjadi dua. Apa tadi? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi apa? Yang dapat diperbarui yaitu misal tumbuhan, hewan, air dan lain sebagainya. Yang tidak dapat diperbarui tadi apa? Bahan tambang, contohnya emas, batu bara dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, itu tadi merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan bukunya dikemasi terlebih dahulu. Oke, sudah. Yuk, Bapak pimpin untuk berdoa dalam sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak semua yang telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk kita tutup bersama-sama. Terima kasih, semoga pembelajarannya bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.